Sudah dikasih tahu dari kemarin sih, Pak. Udah jam berapa nih? Udah jam 10 lewat 19. Ya, tolong di screenshot aja yang ini sekarang. Ini menyangkut Oh, dengan jadi penilaian ada ya. Yang baik, hadir. Pak. Ya, jadi yang 21 ini coba nongol orangnya. Yang 22 orang nih. Ini on cam lah. Ya, tolong di screenshot sekarang. So, penilaian ada dari sini. Ya. Udah nih sih. Iya, Pak. Ya. Udah. Kalau udah tolong dikirim langsung screenshotnya ke Bapak. Baik, Pak. Sebentar, Pak. Dan kita mau segera mulai nih. 22 orang. Ya. Sudah. Tolong dikirim cepat. Segera mulai nih. Oh, sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Kalau udah langsung dikirim ya. Baik, Pak. Baik, jadi kita mulai kuliah kita yang sudah tertunda beberapa kali. Yang Bapak terima hanya 24 orang ya. Ya, yang lebih dari 24 tidak diterima. Ya, ini screenshotnya yang ini ya. Baik, ya, jadi di share screen dulu ya. Sudah bisa terlihat? Bisa terlihat, Pak. Ya. Baik, jadi kita mulai. Dengan topik adalah analisis secara enzimatik ya. Jadi saya juga mau memulai dulu untuk mengingatkan kembali walaupun mungkin juga sudah ada kuliahnya terkait dengan enzim ya. Jadi kita mulai dari enzim dulu ya untuk mengingatkan kembali ya. Nah, apa itu enzim ya? Jadi enzim adalah golongan protein yang paling banyak terdapat di dalam sel hidup dan mempunyai fungsi penting sebagai biokatalisator reaksi biokimia yang secara efektif itu membentuk metabolisme perantara dari sel ya sel. Nah ini kira-kira yang masuk enzim. Ya artinya penting di sini adalah protein ya. Jadi enzim itu adalah protein aktif sebenarnya ya protein aktif. Jadi yang berdasarkan struktur sebenarnya protein itu dari beberapa bagian gitu ya. Ada dari yang paling komposisinya yang paling besar itu struktur yang paling besar itu adalah protein ya yang disebut dengan apoenzim. Jadi artinya kalau protein saja mungkin belum aktif ya tanpa adanya gugus prostetik atau gugus non protein ya. Nah, jadi di sini gugus prostetik itu ada dua bentuknya, ada dalam bentuk kofaktor, ada dalam bentuk koenzim. Ya, di kofaktor itu maksudnya adalah
gugus-gugus yang berasal dari gugus-gugus anorganik ya. Terutama ini adalah dalam bentuk-bentuk ion logam seperti ion Zn, ion magnesium, ion besi, ion kuprum dan lain sebagainya ya. Juga ada yang namanya kobal misalnya, itu juga termasuk ke dalam kelompok kofaktor ya. Nah, kemudian ada koenzim. Nah, jadi koenzim adalah yang berupa gugus organik ya. Di beberapa contoh di sini ditulis ada misalnya ada porfirin misalnya, atau imidazol misalnya, atau NAD misalnya, AD plus misalnya ya, porfirinamida, adeninokleotida. Itu juga termasuk ke dalam kelompok koenzim. Jadi artinya gugus prostetik ini artinya memang cukup berperan juga ya di dalam enzim itu untuk beraktivitas ya. Jadi ada protein, ada non protein yang terdiri dari gugus prostetik tadi. Nah ini secara lengkap kita sebut dengan haloenzim. Ini yang aktif ya. Jadi kalau yang protein saja belum aktif dia. Ya, ini dari segi strukturnya. Kemudian berdasarkan fungsinya, enzim itu terdiri dari dua bagian. Ada bagian pengendali atau regulatory subunit yang biasa dilambang dengan R. Itu pada bagian pengendali ini ada beberapa ya, ada tempat yang kita sebut dengan allosteric site ya. Jadi allosteric site itu di situ bisa nanti bercokol atau bisa terikat di situ adalah inhibitor atau aktivator ya. Nah, jadi itu tempatnya allosterik. Jadi enzim itu bisa dikendalikan secara allosterik ya. Ya. Jadi bisa diinhibisi secara allosterik. Ya, bisa dihambat. Nah, jadi di sini jadi yang mengendalikan itu di bagian ini. Kemudian ada yang bagian yang disebut dengan bagian pelaksana katalisis atau catalytic subunit. Ya, ini terdiri dari pusat aktif. Kemudian di dalam pusat aktif itu ada namanya sisi aktif yang lebih spesifik gitu ya. Nah, ini adalah tempat terikatnya satu substrat gitu ya. Jadi substrat berada di sini ya. Artinya di sini di tempat dia dikatalisis ya atau diperlakukan substratnya. Ya, kita kembali lagi sedikit tentang inhibitor. Inhibitor ini adalah suatu zat yang dapat menghambat atau menonaktifkan suatu enzim. Jadi berkebalikan dengan aktivator. Kalau aktivator ini bisa menambah atau meningkatkan aktivitas dari suatu enzim. Ya, nah ini berdasarkan fungsi. Kemudian ada hal-hal yang menonjol di dalam reaksi enzim ya. Kita bandingkan dengan reaksi kimia biasa. Nah, apa saja hal-hal yang menonjol dalam reaksi enzim itu diantaranya adalah bahwa reaksi enzim itu sangat spesifik ya, dan selektif. Ya. Artinya adalah bahwa enzim itu dikatakan spesifik karena dia bekerja satu enzim itu bekerja hanya untuk satu substrat. Ya, itu namanya adalah spesifik. Ya, contoh misalnya enzim amilase misalnya. Nah, enzim amilase itu hanya bisa bekerja untuk menghidrolisis amilum. Nah, itu salah satu contoh ya. Jadi artinya dia tidak bisa bekerja pada substrat yang lain. Itu disebut dengan spesifik. Kemudian selektif. Selektif itu adalah bahwa enzim itu bisa memilih mana yang substrat dia, mana yang tidak. Ya, artinya dia bisa selektif. Walaupun misalnya di dalam suatu wadah atau di dalam suatu banyak substrat, misalnya kita ada satu enzim di situ, nah enzim itu akan bisa memilih mana yang substratnya. Nah, itu disebut dengan selektif. Kemudian yang kedua adalah bahwa reaksi enzim itu hampir tidak ada produk sampingnya. Ya, jadi artinya menghasilkan produk yang tidak ada sampingannya. Kalau reaksi kimia biasa kan banyak. Misalnya reaksi antara A dengan B itu menghasilkan misalnya produk utamanya C, nanti ada hasil sampingannya D misalnya. Nah, kalau ini reaksi enzim ini hampir tidak ada produk sampingnya. Ya, itu kelebihannya. Kemudian yang ketiga adalah daya katalitiknya sangat besar.
Ya, jadi kemampuan dia untuk mengkatalisis itu sangat kuat, sangat besar. Nah, itu disebut dia mempunyai daya katalitik yang sangat besar. Kemudian yang keempat, bekerja pada pH tertentu atau pH optimum. Ya, nah, artinya dia contoh misalnya enzim-enzim yang bekerja di dalam tubuh kita misalnya. Salah satu contoh misalnya amilase misalnya. Enzim amilase itu akan bekerja secara optimal itu pada pH air liur atau pH mulut atau pH saliva. Ya, artinya tidak terlalu asam ya. Boleh dikatakan itu hampir netral itu pH air liur kita. Nah, ini ya, jadi dia akan bekerja di situ. Jadi kalau di luar itu dia tidak susah untuk bekerja atau secara tidak optimal dia bekerja. Contoh misalnya kalau kita mengunyah atau makan karbohidrat polisakarida seperti pati atau amilum, kemudian nanti sampai dalam lambung itu ada kemungkinan nanti enzim amilase yang berasal dari salivarius atau yang berasal dari dalam mulut kita itu sampai nanti di lambung itu tidak akan aktif karena di lambung kita itu pH-nya cukup asam, itu pH-nya berkisar antara 1 sampai pH 2 ya. Nah, sedangkan enzim ini optimalnya bekerja itu adalah pH netral. Jadi dia paling asam dia bisa bekerja itu adalah pH besar dari 4. Ya. Jadi terlalu asam dia tidak bisa. Dia akan menyebabkan perubahan strukturnya sehingga dia akan mengalami perubahan aktivitas ya. Jadi pH ini akan mempengaruhi struktur ya, terutama adalah gugus-gugus asamnya, gugus-gugus basahnya. Ya kan? Karena protein itu kan mengandung gugus COOH dan mengandung gugus NH3+ misalnya. Ya, gugus asam dan gugus basah. Nah, ini akan mempengaruhi atau akan dipengaruhi oleh pH. Ya. Nah, itu jadi masing-masing enzim itu punya pH optimum. Ya, jadi tidak semuanya sama. Ada juga enzim yang bekerja pada suhu atau pada pH yang asam misalnya. Ada pada pH yang basah misalnya. Ya, jadi tergantung enzimnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa enzim itu bekerja pada temperatur tertentu. Ya, itu yang kita sebut dengan temperatur optimal. Kan? Nah, artinya adalah bahwa enzim-enzim yang berada dalam tubuh kita pastilah bahwa temperatur optimumnya atau suhu optimumnya adalah suhu tubuh. Ya, ini berapa suhu tubuh kita? Nah, disitulah temperatur optimum dari enzim yang berada atau yang hidup di dalam tubuh. Ya, nah, walaupun barangkali ada beberapa enzim yang mungkin ada yang suhu tinggi juga bisa masih tidak aktif ya. Kira-kira Anda tahu nggak apa enzim yang aktif pada suhu tinggi? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Contohnya adalah enzim yang ada pada PCR. Ya, pada PCR suhunya berapa? Berapa enzimnya di situ? Ada yang tahu? Berapa pH-nya? Dan berapa suhunya? Ya. Ini semua pada tidur nih. Halo? Masih enggak nih? Halo? Iya, Pak. Kok ada yang nyaut? Jadi enggak nih. Enggak ada terdengar suaranya. Ya. Apa enzim yang terdapat pada yang dipakai di dalam PCR? Karena belajar PCR kan? Reverse transkriptase, Pak. Ah ya, reverse transkriptase ya. Ya betul ya. Suhunya berapa yang dipakai pada itu?
Itu dilihat lagi suhunya berapa menggunakan PCR ya. Oke, kemudian enzim itu dapat dikendalikan ya, enzim dapat dikendalikan. Nah, itu dikendalikan itu tadi itu bisa sebenarnya dimainkan pada allosteric site-nya dari suatu enzim itu. Ya kan? Mau kita mau mempercepat atau mau ini kan ya, mau menghambat itu bisa saja. Ya kan? Itu bisa saja. Makanya ada enzim yang kadang-kadang tambahkan suatu zat tertentu akan mempercepat reaksi. Artinya sifatnya adalah untuk diinduksi, ya, diinduksi. Pernah dengar enggak apa itu dimaksud dengan ada enzim yang disebut dengan enzim induktif dan ada enzim konstitutif? Apa itu? Pernah dengar? Apa yang dimaksud dengan enzim konstitutif dan enzim induktif? Pernah dengar? Pernah belajar enggak tentang enzim itu? Apa bedanya enzim konstitutif dengan enzim induktif? Pernah dengar? Ada yang tahu ya? Oke. Jadi itu adalah enzim yang selalu ada. Artinya tanpa diinduksi pun dia ada. Dia akan keluar. Tapi ada enzim dulu baru dia keluar, baru diekspresikan atau disekresikan. Ya. Jadi diinduksi dulu baru dia diekspresikan. Sorry, disekresikan. Ya. Nah, ada yang tanpa diinduksi dia selalu ada. Ya. Selalu ada. Dia tersedia. Ya. Jadi diinduksi. Biasanya itu adalah untuk enzim-enzim yang ada pada bakteri ya. Diinduksi dulu dia baru dia keluar enzim. Ya, misalnya substratnya. Kalau ada substratnya baru dia bisa bekerja. Kalau enggak keluar ada enzimnya. Ya, enggak tersedia dia. Ya, nah, itu bedanya. Nah, jadi enzim itu dapat dikendalikan